Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Bertemu lagi dengan Ibu Aurelia Devia Citra dari jurusan Pendidikan Jasmani Universitas Siliwangi, salah satu peserta PLP 2020. Hari ini kita akan mempelajari senam lantai Tiger Sprong atau lompat harimau. Sebelum kita memulai kegiatan hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Nah, sebelum kita ke materi, ada yang masih ingat gak sih materi senam lantai apa yang kita pelajari waktu kelas 10 kemarin? Betul sekali. Jadi, waktu kelas 10 kalian mempelajari senam lantai roll depan dan roll belakang. Ada yang masih ingat gak gerakan roll depan dan roll belakang ini? A few moments later. Jadi, roll depan adalah salah satu jenis gerakan dasar untuk senam lantai di mana atlet akan menggulingkan tubuhnya ke arah depan dalam posisi seperti jungkir balik, namun dengan teknik tertentu sehingga gerakan tersebut tampak teratur dan indah untuk dilihat. Sedangkan untuk roll belakang berkebalikan dengan pengertian dari roll depan tadi. Roll belakang adalah salah satu jenis gerakan dasar untuk senam lantai di mana atlet akan menggulingkan tubuhnya ke arah belakang dalam posisi yang sama dengan roll depan, yakni seperti jungkir balik dengan teknik tertentu dengan hasil gerakan yang teratur dan indah. Ada yang sudah ingat atau masih belum terbayang gerakan roll depan dan roll belakang ini? Jika masih ada yang belum mengingatnya, mari kita lihat video yang satu ini. Perhatikan ya. Your arms above your head, keep your hands flat, and you can bend your arms. Bend your knees, and when you do the forward roll, have your hips go right over the top of your head. Go. Now a backward roll is very similar. You're going to start the same way with your arms bent and your hands right by your ears, fingers pointing back. Go ahead and bend your knees and have your hips go right over your head. Okay, so we have just seen a forward roll and a backward roll. Begitu cara melakukan senam lantai roll depan dan roll belakang. Semoga kalian semua sudah mengingat cara melakukan roll depan dan belakang ini. Nah, selanjutnya kita akan langsung ke materi teknik dasar senam lantai Tiger Sprong atau lompat harimau. Sebenarnya ada yang udah tahu senam lantai Tiger Sprong itu seperti apa atau bagaimana? Jadi, Tiger Sprong atau lebih dikenal dengan lompat harimau adalah salah satu cabang olahraga yang termasuk dalam gerakan senam lantai. Gerakan pada lompatan harimau merupakan gerakan pengembangan dari roll depan. Hanya saja dalam Tiger Sprong ini menggunakan tolakan kedua kaki, lompatan, dan melayang di udara. Sebelum kita melakukan teknik dasar senam lantai Tiger Sprong ini, alangkah baiknya kita pemanasan terlebih dahulu. Pemanasan dimulai. Cause I'm in the stars tonight, so watch me bring the fire, set the night light. Shoes on, get up in the morning, cup of milk, let's rock and roll. Kink out, kick the drum, rolling on like a rolling stone. Sing song when I'm walking home, jump up to the top of the brown. Ding dong, call me on my phone, nice tea and I'll get my ping pong. This is dead heavy, can't hear the bass, boom, I'm ready. Life is sweet as honey, yeah, this beach chain like money. This go all alone, I'm into that, I'm good to go, I'm diamond, you know I glow. Hey, so let's go. Cause I'm in the stars tonight, so watch me bring the fire, set the night light. Hey.
어긋난 걸 난 느껴 애써 어색하게 웃어보다 이젠 그런 내가 안쓰러워 아니야 괜찮다고 말하지만 Don't know what to do without you 하찮은 이곳에 홀로 남아 그려본 네 기억은 blue 사람은 변해 왜 나만 이래 오늘처럼 예쁜 날에 어떻게 이렇게 모든 게 벅차기만 해 Don't know what to do Gerakan lompat harimau membutuhkan kekuatan bahu, lengan, dan tangan agar bisa melakukan gerakan ini dengan benar. Secara teknik, gerakan pada lompat harimau tidak jauh berbeda dengan gerakan salto dan roll depan. Berikut ini merupakan 3 teknik yang biasa dilakukan pada saat melakukan gerakan lompat harimau. Sikap awalan. Pada fase ini, hal terpenting yang harus dilakukan adalah badan berdiri tegak dengan posisi kedua lengan berada di sisi tubuh. Kemudian, pandangan lurus ke depan dan mulai mengambil ancang-ancang untuk siap berlari. Lompatan dan gulingan. Setelah melakukan sikap awalan, gerakan selanjutnya adalah berlari. Berlari 3-5 langkah menuju matras dengan cepat mendekati penanda. Setelah mendekati penanda, maka lakukan tolakan dengan kedua kaki. Berat badan ditumpukan pada kedua kaki, kemudian angkat badan ke atas atau lakukan gerakan melompat untuk melewati penanda yang telah disiapkan. Setelah gerakan lompatan, yaitu gerakan berguling, yang dapat dilakukan dengan cara menggulingkan tubuh kita ke arah depan. Ketika kedua tangan sudah menyentuh matras, maka hal yang harus segera dilakukan yaitu kepala ditundukkan dan dimasukkan hingga dagu menyentuh bagian dada. Pada saat berguling, bagian pertama tubuh yang menyentuh matras adalah bagian pundak. Bagian punggung dengan sendirinya akan membulat yang mengakibatkan badan dengan sendirinya berguling ke depan. Dua, tiga. Sikap akhir pendaratan. Setelah melakukan loncatan dan gulingan, maka hal terpenting saat melakukan lompat harimau adalah sikap akhir pendaratan untuk mengakhiri gerakan lompat harimau. Gerakan lompat harimau diakhiri dengan posisi jongkok dan kedua tangan diangkat lurus ke depan pada akhir gerakan. Hal-hal yang perlu diperhatikan saat melakukan tiger sprong atau lompat harimau agar terhindar dari cedera maupun hal lain yang tidak diinginkan sebagai berikut. Yang pertama, loncatan kedua kaki dan tumpuan tangan harus kuat. Yang kedua, jangan gunakan tumpuan kepala pada saat pendaratan setelah lompatan. Yang ketiga, gerakan berguling yang kurang sempurna. Yang keempat, berhenti di tengah jalan saat sudah melakukan gerakan lompatan. Gerakan lompatan yang tidak sempurna atau tidak total akan mengakibatkan resiko cedera. Yang terakhir, menghindari rasa takut dan ragu saat sedang melakukan rangkaian gerakan.
Nah, tadi kita sudah mendengarkan penjelasan tentang pengertian senam lantai tiger sprong atau lompat harimau. Dari mulai teknik dasar, melakukan senam lantai tiger sprong, lalu hal-hal yang perlu diperhatikan dalam melakukan senam lantai tiger sprong. Nah, itu dia sedikit penjelasan dari video ini. Semoga videonya dapat dipahami, semoga videonya dapat bermanfaat, dan pembelajaran hari ini telah selesai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.